Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STI Surakarta. Jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama ibu kita, Ibu Hestin. Selamat pagi, Bu Hestin. Pagi. Oke, dalam tatap muka hari ini kita akan membahas kelanjutan dari yang kemarin ya. Dari rekrutmen dan seleksi yang sebelumnya, kita lanjut ke proses orientasi dan penempatan gitu ya Bu Hestin. Oke. Jadi kemarin ada proses rekrutmen, seleksi, kita sudah dapatkan nih orangnya ya, tenaga kerja yang diinginkan. Nah kemudian masih ada proses nih, nggak langsung suruh kerja gitu ya. Berarti ada proses orientasi dan penempatan. Oke. Silahkan Bu Hestin. Oke, siap. Terima kasih Bu Gade. Salam sehat semuanya. Oke. Orientasi itu berarti penyediaan informasi dasar tentang organisasi kepada calon pegawai kita yang sudah lolos dalam proses seleksi. Nah, ketika mereka masuk dalam organisasi kita atau perusahaan kita, mereka belum tahu apapun tentang organisasi kita. Nah, orientasi itu untuk pengenalan mereka tentang organisasi. Biasanya informasi-informasi awal itu adalah mengenai apa, jam kerjanya mulai jam kerjanya kapan, waktu kerjanya sehari berapa jam, seminggu berapa jam dan lain sebagainya, kapan dia boleh libur, kapan dia boleh izin dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dia memperoleh kartu tanda pengenal. Jadi kan kita akan mendapatkan kartu pengenal kalau kita kerja di mana pun kita akan mendapatkan. Kapan mereka akan mendapatkan kartu itu? Kemudian bagaimana pola pembayaran gaji? Gaji mereka akan mendapatkan gaji berapa? Pola pembayarannya seperti apa? Kemudian yang lainnya mengenai orang-orang yang akan bekerja dengan mereka. Siapa saja bagian di situ itu siapa saja. Nah, jadi itu. Kemudian kita masuk ke materi dulu. Silahkan. Oke, sebentar, maaf. Oke. Orientasi itu apa sih? Orientasi itu adalah program yang dirancang untuk membantu pegawai baru yang telah lulus seleksi agar lebih mengenal pekerjaan dan organisasi di mana ia bekerja. Sering juga disebut proses orientasi itu sering juga disebut proses induksi, yaitu program dalam memperkenalkan pegawai baru berkenaan dengan tugas dan pekerjaan yang akan diembannya sekaligus berkenaan dengan jabatan yang akan diembannya. Jadi orientasi atau induksi, kadang-kadang kita menyebutnya orientasi, kadang-kadang ada yang menyebut induksi, sama saja. Artinya apa? Kapan sih ketika mereka lolos seleksi, kemudian mereka diperkenalkan dengan pekerjaan mereka, terus kemudian tugasnya apa saja, jabatannya apa dan lain sebagainya. Itu adalah proses orientasi itu sendiri. Jadi pada dasarnya orientasi itu merupakan salah satu komponen proses dari sosialisasi pegawai baru. Jadi mereka akan mendapatkan proses sosialisasi dari manajemen, yaitu apa? Penanaman nilai, kemudian sikap, kemudian pola perilaku yang berlaku di situ. Dari sikap, nilai, kemudian pola perilaku yang berlaku di situ. Jadi kan pola perilaku itu tentunya akan terbentuk di dalam organisasi itu. Jadi organisasi itu punya perilaku tertentu. Jadi kalau Anda lihat contoh yang paling kelihatan itu kalau militer ya. Pola perilakunya kan jadi berbeda, kedisiplinnya tinggi dan sebagainya. Nah itu sama sebenarnya kita ketika masuk organisasi itu ada pola perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Nah, kapan pegawai baru itu tahu pola perilakunya seperti apa saat orientasi? Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa membayangkan atau mungkin membandingkan saat mereka masuk dulu ke STI Surakarta. Betul. Nah, mereka sudah pernah tuh merasakan ya proses orientasi ya. Perbedaan antara antara sekolah, belajar di sekolah sama kuliah di perguruan tinggi itu kan beda banget ya kan. Teman-teman bisa merasakan seperti itu. Jadi
kita butuh beberapa waktu untuk mengenali. Jadi kalau Adaptasi. kita butuh beberapa waktu untuk beradaptasi dengan itu. Sama ketika kita bekerja juga sangat seperti itu. Kalau kuliah akhirnya kita kan santai. Oh, kuliah itu jam 8 telat dikit nggak apa-apa. Kalau bekerja telat, apa yang terjadi kalau telat kan gitu ya Jadi kan? perlu penyesuaian. Oke, perlu penyesuaian. Adaptasi. Oke. Namanya proses orientasi. Ya, betul. Oke. Kemudian kita lihat sih. Apa sih tujuan dari orientasi? Aduh, sebentar, maaf, kesenggol. Tujuan dari orientasi yang pertama adalah untuk kesempatan adaptasi. Adaptasi apa? Kenal ruangannya di mana, terus kemudian ruang bos kita ada di sebelah mana, hati-hati jangan lewat sana. Terus juga kita harus tahu toilet itu sederhana loh. Toiletnya di mana? Kalau kita biasanya kalau karyawan baru mau ke toilet aja takut kan, kita harus tahu persis tempatnya di mana. Biar nggak muter-muter. Ya betul. Kita harus menghafalkan. Itu adaptasi. Itu baru ruangan, belum yang lain. Kita adaptasi dengan orang-orangnya dan lain sebagainya. Itu kesempatan untuk beradaptasi. Yang kedua adalah pemahaman tentang organisasi. Jadi tujuannya bahwa kita akan memahami, setidaknya kita akan tahu sejarah organisasi itu didirikan. Orang-orang terdahulu yang yang mendirikan organisasi itu tentunya punya tujuan organisasi itu didirikan. Nah, feel-nya agar apa namanya, ruhnya itu masuk ke karyawan baru itu gimana caranya? Agar mereka tahu tujuan organisasi itu didirikan itu apa, untuk apa, itu agar tahu. Awal diberdirikannya perusahaan atau organisasi itu untuk apa? Kalau untuk selanjutnya kan nanti kita bisa lihat di visi misinya. Itu nanti ada di materinya. Materinya apa saja bentuknya, ada visi, misi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempelajari cara bekerja pegawai. Jadi kalau bekerja itu saya rasa semua tempat sama aja ya bekerja, cuma masing-masing organisasi itu punya cara yang berbeda-beda. Ini caranya seperti apa? Bekerja itu sama aja, tapi caranya beda-beda. Mungkin bisa dikatakan budaya kerja di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain berbeda-beda. Jadi kita harus pelajari dulu budaya di perusahaan di mana tempat kita bekerja, terutama untuk karyawan baru. Yang keempat adalah bekal pengetahuan tentang tugas. Ini kita ingat di job desk ya, di analisis pekerjaan kemarin kita sudah bahas mengenai job desk lah di sini. Jadi ini menjadi bekal pengetahuan apa saja yang harus tugasnya apa saja itu di situ. Kemudian yang kelima adalah pemahaman pekerjaan. Pemahaman pekerjaan ini bagaimana caranya bekerja yang efektif dan efisien, itu di sana. Kemudian yang keenam adalah mengurangi kecemasan pegawai. Kadang-kadang pegawai baru itu mengalami kecemasan ketika mereka masuk bekerja, awal masuk bekerja. Makanya dengan adanya orientasi ini mereka kecemasan itu akan sedikit demi sedikit bisa dihilangkan. Jadi mereka biasanya tidak, kalau siapapun biasanya di tempat baru lingkungan baru pasti cemas. Tuh teman-teman dulu waktu masuk STIE juga cemas kan? Apakah dosennya galak-galak? Ternyata apakah nanti dapat temen? seperti itu. Mungkin di tempat kerja juga seperti itu ya. Apakah bosnya nanti galak? Teman-temannya mau bekerja sama atau tidak? Mungkin itu membuat mereka juga cemas. Kemudian yang ketujuh, memberikan mental yang positif. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan pegawai yang jujur, disiplin, percaya diri dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 adalah memberikan keterampilan atau skill mereka. Itu ya, lanjut ya ke sini. Ini materi-materinya. Jadi nanti bisa dibaca. Apa termasuk tadi yang bawah ada visi misi. Itu materinya di sini. Nanti bisa dibaca. Apa saja yang harus diberikan dalam proses orientasi. Bisa dibaca ya nanti ya. Kemudian kita lihat teknik orientasi. Teknik yang pertama yang digunakan adalah orientasi dan sosialisasi. Program ini biasanya dimulai dari perkenalan singkat, perkenalan tentang nama, latar belakang, dan lain sebagainya. Biasanya ini dilakukan secara informal. Kemudian yang formalnya adalah biasanya kita akan menerima buku petunjuk
buku petunjuk itu isinya yang tadi jam kerja, cara pembayaran gaji, peninjauan prestasi, penggunaan fasilitas dan lain sebagainya. Itu biasanya kita akan mendapatkan buku pegangan untuk khusus pegawai baru. Sama itu Besti, kayak teman-teman itu dapat buku pedoman. Oh ya, sama. Kalau bekerja juga dapat buku pegangan. Iya. Jadi kita akan tahu apa sih aturan-aturan yang ada di situ, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh dikerjakan, terus apa kewajiban kita dan lain sebagainya ada di situ semuanya. Kemudian teknik yang kedua adalah orientasi langsung. Orientasi langsung ini biasanya mereka langsung bekerja, kemudian ini tujuannya adalah menunjukkan cakupan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai baru. Apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan, cakupannya seberapa, kemudian wewenangnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah teknik budaya organisasi. Sebenarnya teknik ini adalah untuk menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi bagaimana sikap dan persepsi itu menjadi sama, jadi satu kesatuan, semuanya sama, sikap dan persepsi dalam satu organisasi. Sehingga apa? Mereka bisa bekerja seirama. Kemudian yang keempat adalah silaturahmi non formal. Ini teknik orientasi yang biasanya digunakan, cara lain yang digunakan untuk mempererat hubungan antar pegawai. Jadi bagaimana hubungan mereka lebih erat antar pegawai satu dengan yang lain. Sehingga kadang-kadang ini dilakukan dengan family gathering. Biasanya digunakan untuk dengan cara family gathering. Salah satunya dengan family gathering itu biasanya mereka lebih akrab. Kalau bahasanya nggak kenal maka nggak sayang itu sama. Kalau kita nggak kenal teman kerja kita, makanya kita tidak akan bisa bekerja sama. Kalau kita kenal teman kerja kita, pasti kita bisa menjadi teamwork. Ya, gitu. Teamwork yang baik. Oke. Kemudian kita bahas di penempatan. Apa sih penempatan itu? Ini. Saya ambil satu pengertian dari banyak pengertian yang ada dalam buku-buku yang nanti penyanyi bisa baca di perpustakaan, bahwa penempatan itu adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat seberapa baik seseorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan yang mereka hasilkan. Paham ya? Nanti baca ulang, nanti lama-lama kan paham. Ya tadi kan mencari karyawan yang terdahulu ya, mencari karyawan yang mau dan mampu. Nah, kalau seperti itu kemudian ditempatkan di tempat yang sesuai. Tujuannya agar kinerjanya baik, kualitas pekerjaannya sesuai dengan yang organisasi atau perusahaan harapkan. Oke, kita lihat faktor-faktor yang kita akan lihat ketika dalam proses penempatan. Yang pertama adalah faktor prestasi akademis. Dari mana kita dapatkan prestasi akademis? Kita akan lihat dari berkas-berkas lamaran. Dari berkas lamaran itu kita tahu bahwa si A pegawai ini ketika direkrut, ketika diseleksi, diterima itu punya prestasi seperti ini. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan prestasi mereka. Sehingga apa? Enak, pelatihannya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena dia sudah punya prestasi di situ. Yang kedua, faktor pengalaman. Ketika menempatkan karyawan baru ini berdasarkan pengalaman, kita akan lebih enak. Pengalaman bekerja di tempat terdahulu, di pekerjaan yang sama, dia sudah punya pengalaman apa. Tinggal ketika mereka ditempatkan di organisasi yang baru, ditempatkan di tempat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah faktor kesehatan fisik dan mental. Perhatikan mengenai faktor kesehatan fisik dan mental itu ketika penempatan. Makanya tadi kita bahas ya Bu, tes
tes Ya, apa? ada Tes tesnya. ketika seleksi itu ada tes kesehatan itu untuk ini, untuk ternyata ada hubungannya dengan penempatan. Jadi kesehatan fisik dan mental itu seperti apa? Nanti berhubungan dengan ketika kita menempatkan karyawan ini. Kalau sehat fisik dan mentalnya, oh bisa ditaruh di lapangan misalnya begitu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah faktor status perkawinan. Biasanya ini adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan orang-orang ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Misalnya mereka sudah ekspansi di beberapa tempat lah. Kemudian yang ditempatkan di luar kota itu biasanya dengan status belum Nikah. biasanya Ya. seperti itu Ya, gitu. misalnya di tempat-tempat pertambangan, Nah, perkebunan itu ya, kan. atau Nah, misalnya sama Bu di perusahaan cuma mereka punya cabang di tempat-tempat lain lah. jauh gitu ya. Cabang-cabang ini siapa yang ditempatkan di sana? Biasanya mereka pilih orang-orang yang belum menikah. Kenapa? Karena mereka lebih leluasa, enggak Ya, lebih fleksibel. lebih fleksibel yang belum menikah. Jadi pilih yang seperti itu. Kemudian yang kelima adalah faktor usia. Jadi faktor usia itu ketika ada rekrut karyawan biasanya kalau karyawan yang sudah banyak pengalaman itu biasanya sudah berusia, Iya. biasanya begitulah. Mereka ditempatkan di sebelah mana? Kalau fresh graduate biasanya mereka belum punya pengalaman, tetapi dia punya kemampuan. Terus kemudian mereka biasanya masih muda. Lah itu ditempatkan di mana? Lah itu adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita akan menempatkan seseorang. Sehingga apa? Nggak salah tempat. Kenapa? Karena prosesnya kan udah panjang nih, kita udah rekrut, udah seleksi, kemudian udah dikenalin, kemudian ketika penempatannya nggak pas, Anda nggak akan dapat tenaga kerja yang bisa bekerja dengan baik, itu loh. Sehingga apa? Penempatan itu banyak yang harus diperhatikan oleh manajer sumber daya manusia atau orang-orang yang berada di manajemen sumber daya manusia gitu. Di HR apa HRD. namanya? Biasanya disebut itu. Jadi penempatan pegawai itu tidak sekedar menempatkan saja. Jadi penempatan pegawai itu tidak sekedar menempatkan pegawai itu saja, tetapi harus mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang mereka miliki dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi kualifikasinya seperti apa, pekerjaan yang ditawarkan seperti apa, nanti dibandingkan. Kalau cocok berarti mereka cocok di situ. Gitu. Jadi kemudian ingat ada 5 faktor ini yang perlu dipertimbangkan. Itu ya UKD ya. Ya, Bu Estin. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa ada tahap orientasi di mana untuk karyawan baru yang sudah kita terima, yang sudah lolos seleksi ya, agar mereka tidak cemas, kemudian bisa bergabung dan berkinerja baik dengan perusahaan. Seperti Anda dulu perlu ada proses orientasi. Setelah itu ada proses lagi satu ya, yaitu proses penempatan ya, di mana penempatan ini harus sesuai ya dengan latar belakang dia ya, sehingga Kemampuan nanti mereka. ya kemampuannya, sehingga saat nanti bekerja dia bisa bekerja dengan optimal. Oke. Gitu ya. Oke, demikian untuk tatap muka kita hari ini tentang orientasi dan penempatan SDM. Kita akan lanjut lagi di tatap muka berikutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.